Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul nutrisi, medium, dan cara pembuatannya. Baik, sebelum kita lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama Fahanda Afrizah Rahmah, Binti Nur Isma, Ibnu Rizky Haikal, Maudia Suci Lestari Sumarna, Nuraini Habibah, Paskar Hendrawan Wahyudi, Rizka Saputri, dan Tahir Tri Yuliana. Slide pertama tentang nutrisi mikroba. Di slide kedua, nutrisi mikroba tercantum ada 4, yaitu yang pertama mikronutrin, kedua transport nutrisi, ketiga tipe nutrisi pada bakteri, dan keempat adalah media. Di slide selanjutnya, yaitu nutrisi merupakan aspek yang menyangkut fisiologi yang disepakati sebagai suplai monomer atau bahan dasar monomer yang dibutuhkan sel untuk tumbuh. Substansi yang diperlukan ini disebut nutrin. Beda organisme, beda kebutuhan nutrinnya dan jumlah kebutuhannya. Lanjut ke slide yang kelima. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri di slide-nya ada, yaitu mengenai nutrin, metabolisme, kemudian pertumbuhan. Nah, ini adalah bagian strukturnya. Ya, sampingnya ada transport membran, kemudian sel metabolismenya, ya, lalu operasional selnya, tubuh energi, gerak, transport, dan asistensi. Ya, bisa dilihat teman-teman. Lanjut ke slide 6. Untuk slide selanjutnya ini ada penggolongan mikroba berdasarkan nutrisi dan oksigen. Itu ada sumber energi, sumber karbon, dan sumber donor hidrogen atau elektron. Oke, yang pertama ini ada sumber energi. Nah, berdasarkan atas sumber energi, mikroba dibedakan menjadi 2, yaitu mikroba fototrof dan mikroba hemotrof. Untuk mikroba fototrof sendiri ini menggunakan energi cahaya. Nah, sedangkan mikroba hemotrof ini menggunakan zat kimia. Nah, yang kedua ini ada sumber karbon. Nah, berdasarkan sumber karbon, mikroba juga dibedakan menjadi 2, yaitu ada mikroba autotrof dan mikroba heterotrof. Nah, untuk mikroba autotrof ini mikroba yang memerlukan sumber karbon dari zat-zat anorganik seperti CO2 dan senyawa karbon. Nah, sedangkan untuk mikroba heterotrof ini mikroba yang memerlukan sumber karbon dalam senyawa organik atau zat organik. Dan yang terakhir ini ada sumber dari donor hidrogen atau elektron. Nah, berdasarkan dari sumber donor elektron atau hidrogen ini dibedakan atau digolongkan menjadi 2, yaitu ada mikroba organotrof dan mikroba litotrof. Nah, untuk mikroba organotrof ini mikroba yang menggunakan donor elektron dalam bentuk senyawa zat organik. Nah, sedangkan mikroba litotrof ini mikroba yang dapat menggunakan donor hidrogen atau elektron dalam bentuk zat anorganik seperti H2, NH3, H2S, S, dan Fe2+. Nah, di slide selanjutnya ini ada pembagian nutrien. Nah, nutrien ini dibagi menjadi 2, yaitu ada makronutrien dan mikronutrien. Nah, untuk makronutrien adalah nutrien yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Nah, sedangkan mikronutrien yaitu nutrien yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nah, ada pengambilan nutrisi. Nah, itu ada osmotrof, digestif, dan fotosintetik. Nah, untuk osmotrof itu yaitu fungi dan bakteri.
yaitu untuk mikroba heterotrof. Nah, untuk digestif yaitu dari hewan dan protozoa. Nah, sedangkan dari fotosintetik yaitu dari tumbuhan, alga, sebagian dari bakteri dan protozoa. Oke, ini ada tabel makronutrien dengan elemen serta kesediaannya di lingkungan. Nah, itu elemennya ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, sulfur, potasium, magnesium, sodium, kalsium, dan besi. Nah, untuk elemen karbon sendiri dengan lambang C, kesediaan di lingkungannya yaitu ada CO2 dan komponen organik. Nah, untuk hidrogen dengan lambang H, yaitu ada H2O dan komponen organik. Nah, untuk oksigen dengan lambang O, ini ada H2, O2 dan komponen organik. Dan untuk nitrogen dengan lambang N, ini ada NH3, NO3 negatif, dan N2 dan komponen nitrogen organik. Nah, untuk fosfor sendiri itu dengan lambang P, itu ada PO43 negatif. Nah, sulfur dengan lambang S itu ada H2S, SO42- negatif, dan komponen sulfur organik logam sulfur yaitu ada FeS, CuS, ada ZnS dan NiS dan lain-lain. Nah, itu ada potasium atau dengan lambang K, itu ada K+ dalam larutan atau sebagai garam. Nah, itu ada magnesium dengan lambang Mg. Nah, itu kesediaannya ada Mg2+ dalam larutan atau sebagai garam Mg. Nah, ada sodium atau dengan lambang Na. Dengan lambang Na itu ada Na+ sebagai larutan atau terikat sebagai garam NaCl dan garam lainnya. Itu ada kalsium dengan lambang Ca, itu ada Ca2+ dalam larutan atau sebagai CaSO4 atau garam lainnya. Nah, yang terakhir ada besi dengan lambang Fe. Nah, itu ada Fe2+ atau Fe3+ dalam larutan atau FeS, FeOH3 dan lain-lain. Kemudian ini ada slide makronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah besar dengan jenis, peran, dan keterangannya. Untuk jenisnya sendiri itu ada CHON, kemudian ada fosfor, ada sulfur, kalium, magnesium, kalsium, sodium, zat besi, dan potasium. Nah, untuk fosfor sendiri dengan lambang P ini berperan sebagai sintetis dan keterangannya untuk nukleat fosforopolida. Nah, sedangkan untuk sulfur dengan lambang S dengan peran sintetis asam amino dengan keterangan sinteis dan minion. Dan ada juga komponen vitamin dengan tiamin, botion, AS lipoat. Dan untuk kalium dengan lambang K ini berperan sebagai pompa Na. Nah, untuk magnesium dengan lambang Mg ini berperan sebagai stabilisasi dan dengan keterangan membran libosom, AS nukleat, dan aktivitas enzim. Kalsium dengan lambang Ca atau Ca berperan sebagai stabilitas dengan keterangan dinding sel endospora TDN panas. Nah, kemudian ada sodium atau dengan lambang Na ini ini berperan sebagai pertumbuhan dengan bakteri halofilik. Nah, sedangkan untuk zat besi dengan lambang Fe berperan sebagai komponen sitokrom yaitu pada sistem respirasi. Nah, sedangkan untuk potasium ini berperan sebagai
atau berperan dalam sintetik protein. Nah, ini pada semua organisme. Untuk slide selanjutnya ini ada mikronutrien, yaitu nutrien yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nah, ini ada mangan, ada seng, ada kobalt, kemudian ada vanadium, ada klor, ada selenium, kemudian ada milodenium, ada tembaga, nikel, boron, natrium, silika, dan lain-lain. Baik, terima kasih Kak Binti Isma. Lanjut ke slide 11, mikronutrien dan fungsinya. Ya, teman-teman bisa melihat sendiri. Di situ sudah ada bagannya. Kita lihat ada elemen dan fungsi dalam selnya. Ya, elemennya ada boron, kromium, kobalt, kopor, besi, manganese, molybdenium, selenium, vanadium, dan zinc. Dan di samping juga pun ada fungsi-fungsinya teman-teman. Kita bisa lihat tersendiri seperti boron, satuannya B, yaitu fungsi dalamnya sel untuk antibiotik poliketid. Kemudian ada kromium, meningkatkan sensitivitas insulin, metabolisme protein, karbohidrat, dan lipid. Kemudian ada kobalt, CO, fungsi dalam sel untuk vitamin B12 dan transkarbosilase. Ada koper juga, ya, fungsinya respirasi, sitokrom C oksidasi, dan fotosintesis dan lain-lainnya. Kemudian juga ada besi, ya, satuannya Fe, fungsi dalam selnya untuk sitokrom, katalase, peroksidase, protein, dan oksigenase. Ada juga manganese, aktivator kebanyakan enzim. Molybdenium atau Mo, fungsi dalam selnya untuk nitrogenase, nitrat reduksatase, sulfit oksidase, dan lain-lainnya. Lanjut untuk selenium elemennya dan kemudian fungsi dalam selnya seperti format dehidrogenase dan hidrogenase. Ada juga vanadium, satuannya V, vanadium nitrogenase dan bromoperoksidase, ya, itu fungsinya. Dan terakhir ada zinc atau Zn, fungsi dalam selnya yaitu alkohol, untuk alkohol dehidrogenase, RNA, dan DNA polimerase. Lanjut untuk slide ke-12, donor, aseptor elektron, dan faktor tumbuh, ya. Donor dan aseptor elektron berkaitan dengan proses oksidasi reduksi dalam mekanisme transport elektron yang pada akhirnya dihasilkan energi. Ketika donor elektron teroksidasi dan aseptor elektron tereduksi. Dan faktor tumbuhnya merupakan senyawa organik yang sangat dibutuhkan mikroba dan tidak dapat disintesis sendiri. Misalnya seperti purin, pirimidin, dan vitamin. Nutrien di slide 13. Ya, terdiri dari air, sel 70 sampai 85% dan sumber energinya dari sinar matahari atau zat kimia. Kemudian ada sumber karbonnya juga dari organik atau anorganik seperti CO2, ya, karbon dioksida. Kemudian ada juga dari sumber nitrogennya seperti organik atau anorganik dari N2, ya, nitrogen atau udara atau gas sebesar 70%, nitrat dan nitrit. Sumber aseptor elektronnya dari oksigen O2 atau zat organik, sumber mineral, dan faktor tumbuhnya. Lanjut ke slide 14, penyerapan ekstraseluler bagi mikroba heterotrof. Bahan-bahan polimer atau makromolekul yang terdapat di lingkungan dapat digunakan oleh mikroba. Contoh polimernya seperti selulosa, amilum, protein, DNA, lemak, lignin, dan lain-lainnya. Polimer ini akan dihidrolisis menjadi monomernya oleh enzim ekstraseluler. Enzim ekstraseluler atau enzim hidrolisis, enzim yang berfungsi atau bekerja di luar sel, ya. Itu perihal tentang penyerapan ekstraseluler bagi mikroba heterotrof. Lanjut ke slide 15. Di slide 15
contoh-contoh makromolekul dan enzim yang menghidrolisis. Ya, kita lihat bagan-bagannya. Di sini ada yang samping kirinya ada senyawa makromolekul dan di sampingnya adalah enzim yang dihidrolisis. Ya. Dan di sampingnya senyawa makromolekul terdapat amilum atau pati. Nah, dan menghasilkan enzim hidrolisis yaitu amilase. Kemudian juga ada selulosa. Enzim hidrolisisnya yaitu selulase. Lignin menjadi ligninase. Hemiselulosa menjadi hemiselulase. Kemudian ada lemak pun akan berubah menjadi enzim hidrolisis, kemudian menjadi lipase. RNA sebagai senyawa makromolekul dan kemudian enzimnya adalah RNase. DNA juga kemudian menjadi enzim hidrolisis dan menjadi DNase. Protein jadi proteinase. Ya teman-teman, jadi setiap enzim yang terhidrolisis memiliki ciri yang khusus, yaitu memiliki kata terakhirnya yaitu se, seperti amilase, selulase, ligninase, hemiselulase, lipase, RNase, DNase, dan terakhir proteinase. Ya, sangat terlihat ciri-ciri khususnya. Lanjut untuk slide ke-16-nya akan dijelaskan oleh Kak Pascal. Silakan Kak Pascal. Slide yang ke-16 adalah ini merupakan gambar dari struktur glukosa. Dalam sekilas di sini terbuka atau rantai bentuk glukosa yang memiliki lawan siklik dan tidak bercabang tulang dari 6 atom karbon C-1 melalui C-6, di mana C-1 di sini merupakan bagian dari kelompok aldehida atau C sama dengan 0 dan masing-masing dari 5 karbon lainnya dikarenakan satu kelompok hidroksil OH. Sisanya, obligasi dari karbon tulang punggung dipenuhi oleh hidrogen atom H. Oleh karena itu glukosa adalah heksosa dan aldosa atau aldoheksose. Slide yang ke-16 adalah merupakan gambar dari struktur amilopektin. Yang di sini adalah di gambar ini amilopektin tidak sama dengan amilosa yang terlihat dari karakter fisiknya. Secara struktural, amilopektin terbentuk dari rantai glukosa yang terikat dengan ikatan 1,6 glikosidik sama dengan amilosa. Namun di sini pada amilopektin terbentuk cabang-cabang, bisa dibilang sekitar tiap 20 mata rantai glukosa dengan ikatan 1,4 glikosidik. Dan yang terakhir adalah amilopektin tidak larut dalam cairan. Di slide ke-18 ini adalah hidrolisis atau pemisahan. Ketika larutan air terurai menjadi kation hidrogen H+ dan menjadi HOH- dan anion hidroksida sehingga larutan bersifat asam atau basa. Dan pada hidrasi molekul di sini terpecah menjadi dua senyawa baru yang menjadikan H2O atau air. Hidrolisis makromolekul yang pertama adalah dikatalis oleh enzim ekstraseluler atau enzim yang bekerja di luar sel. Contohnya enzim amilase, protease, lipase, pektinase, selulase, kitanase, keratinase, dan lain-lain. Lalu setelah menjadi mikromolekul akan ditransfer melalui membran sel. Dan yang terakhir, bahan atau zat-zat yang dibutuhkan oleh sel, seluruh nutrien yang dibutuhkan oleh sel dan tidak dapat disintesis sendiri. Di slide ke-20 adalah transport nutrien. Yang pertama bervariasi antar mikroba dan yang kedua membran bagi fasilitas transport bersifat selektif permeable. Yang pertama adalah contohnya penyerapan pasif hanya berdasar pada perbedaan konsentrasi atau hanya zat yang konsentrasi di luar sel lebih besar dibanding dalam sel, CO2, O2, dan lemak terlarut. Dan kedua, difusi dipermudah dengan fasilitas dibantu adanya karir protein untuk molekul polar. Masing-masing mol memiliki
binding site yang khusus. Binding site akan mengalami perubahan konfigurasi sehingga menyebabkan terlepasnya molekul yang diangkut seperti gula, asam amino, dan ion logam. Yang terakhir adalah penyerapan aktif menggunakan ATP atau hidrolisis ATP yang terjadi di dalam sel akan menghasilkan energi yang akan digunakan untuk memompa H+ keluar sel, sehingga H+ di luar sel akan mempengaruhi konfigurasi protein karir dan afinitas terhadap substrat. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan transport nutrien. Pada gambar A, terdapat penahanan, yakni beberapa membran protein seperti sebagian integrin, jangkar sel ke ekstraselular matrix. Mereka juga menghubungkan ke mikrofilamen dalam sel. Lalu di gambar yang B, terdapat transportasi pasif, yaitu bentuk protein yang disalurkan lewat adanya ion. Kemudian pada gambar C, terdapat transportasi aktif. Beberapa pengangkut mengangkut protein, memompa zat terlarut melintasi selaput yang memerlukan masukan energi secara langsung. Kemudian di tahap yang terakhir terdapat enzimatik aktivitas. Banyak membran terikat mengkatalisasi enzim reaksi ini yang terjadi di dalam atau bersama permukaan membran. Kemudian untuk slide selanjutnya ialah transportasi aktif. Di slide ini kita bisa melihat bagaimana proses dari transportasi aktif tersebut. Transportasi aktif ialah pergerakan atau pemindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel tersebut. Kemudian lanjutan. 1. Translokasi gugus. Molekul mengalami modifikasi selama diangkut mis-glukosa menjadi glukosa fosfat, melibatkan satu komponen spesifik, HPR protein tahan panas dan enzim E1 terletak di sitoplasma. Komponen kedua adalah enzim 2 yang spesifik untuk masing-masing gula terletak dalam membran. Yang kedua, transport zat besi menggunakan sistem siderofor. Siderofor merupakan senyawa yang diekskresi dalam nutrien dan akan mengikat besi dan dimasukkan kembali sebagai ferrikrom yang memiliki afinitas rendah terhadap besi, sehingga besi akan segera dilepaskan dalam sel. Baik, untuk slide selanjutnya ada sebaran mikroba sesuai tipe nutrisi. Pada tipe nutrisi chemoheterotrof anaerob dengan sumber energinya zat kimia organik dengan aseptor elektron zat organik, terdapat contoh pada organ pencernaan yakni seperti E. coli dan Streptococcus sp. Kemudian tipe nutrisi chemoheterotrof anaerob dengan sumber energi zat kimia organik dan aseptor elektronnya zat anorganik, terdapat contoh pada makanan kaleng yaitu Clostridium sp. Lalu tipe nutrisi chemoheterotrof aerob dengan sumber energi zat kimia organik dengan aseptor elektronnya oksigen, terdapat contoh semua hewan fungi, sebagian bakteri. Lalu di tipe nutrisi chemoautotrof, sumber energinya yakni karbon dioksida zat kimia dengan aseptor elektronnya oksigen,
Terdapat contoh bakteri nitrat, nitrit, sulfat atau tanah, bakteri hijau, non-sulfur. Kemudian ada fotoheterotrof dengan sinar matahari zat organik, dan ada juga tipe intrusi fotoautotrof dengan sumber energi sinar matahari zat organik, strukturnya anaerob. Sebagai contoh ialah bakteri ungu non-sulfur di perairan. Baik, materi selanjutnya yaitu medium atau media. Medium atau media adalah substansi yang terdiri atas campuran zat-zat makanan nutrin yang dipergunakan untuk pemeliharaan dan pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian klasifikasi medium atau media. Medium umum, media yang ditambahkan bahan-bahan yang bertujuan untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Contohnya ada nutrin agar atau Na, untuk menstimulasi pertumbuhan bakteri. Kemudian ada media khusus, merupakan medium untuk menentukan tipe pertumbuhan mikroba dan kemampuannya untuk mengadakan perubahan-perubahan kimia tertentu. Misalnya seperti medium tetes tebu untuk Saccharomyces cerevisiae. Cara pembuatan medium atau media. Pembuatan media agar dalam tabung reaksi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan agar bakteriologikal, kemudian menimbang agar tersebut sebanyak 0,45 gram dengan menggunakan timbangan anak. Kemudian masukkan agar yang telah ditimbang tersebut ke dalam beaker glass. Kemudian tambahkan aquades sebanyak 30 ml. Aduk dan panaskan beaker glass berisi agar bakteriologikal tersebut di atas hot plate supaya homogen. Lalu matikan hot plate, tuang agar bakteriologikal dan beaker glass ke dalam tabung reaksi. Kemudian tutup rapat mulut tabung reaksi dengan menggunakan kapas agar tidak terjadi kontak dengan udara luar sehingga meminimalisir kontaminasi. Lalu bungkus tabung reaksi dengan menggunakan kertas coklat yang bagian halusnya menghadap keluar supaya uap air tidak masuk dan tabung reaksi tidak menyerap cahaya. Ikat dengan karet. Selanjutnya, masukkan dalam plastik supaya uap air tidak membasahi kertas coklat. Tutup rapat plastik berisi tabung reaksi. Lakukan sterilisasi dalam autoklaf dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah 15 menit, matikan autoklaf, tunggu hingga dek. Kemudian ambil tabung reaksi, letakkan dalam posisi tegak dan posisi miring. Jadilah media agar yang diinginkan. Pembuatan media agar dalam cawan Petri. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan agar bakteriologikal. Kemudian menimbang agar tersebut sebanyak 0,45 gram dengan menggunakan timbangan anak. Masukkan agar yang telah ditimbang tersebut ke dalam beaker glass. Kemudian tambahkan aquades sebanyak 30 ml. Aduk dan panaskan beaker glass berisi agar bakteriologikal tersebut di atas hot plate supaya homogen. Lalu matikan hot plate, tuang agar bakteriologikal dan beaker glass ke dalam enlemeyer. Tutup rapat mulut enlemeyer dengan menggunakan kapas agar tidak terjadi kontak dengan udara luar sehingga meminimalisir kontaminasi. Kemudian bungkus enlemeyer dengan menggunakan kertas coklat yang bagian halusnya menghadap keluar supaya uap air tidak masuk dan enlemeyer tidak menyerap cahaya. Kal dengan karet. Lalu masukkan dalam plastik supaya uap air tidak membasahi kertas coklat. Tutup rapat plastik berisi enlemeyer. Lakukan sterilisasi dengan
autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah 15 menit, matikan autoclave, tunggu hingga 0 derajat Celcius. Kemudian ambil Erlenmeyer, tuangkan agar bakteriologikal dari Erlenmeyer ke dalam cawan Petri. Tunggu sampai padat, jadilah media agar yang diinginkan. Baik, terima kasih yang telah menyimak dan mendengarkan sekaligus menonton presentasi dari kelompok 3. Jika ada kesalahan dalam berucap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.